welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap di rumah aja. Sebelum kita masukin videonya, tak lengkap rasanya kalau kita belum berkenalan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurnia Okti Fatimah dari Prodi Tadris IPA IAIN Kudus. Nah, kalian juga bisa memperkenalkan diri kalian di komentar bawah ya. Dan bantu support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Respirasi atau pernafasan. Respirasi adalah suatu proses dimulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Di dalam respirasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Selanjutnya, pengambilan nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pernafasan dada dan yang kedua adalah pernafasan perut. Pada pernafasan dada terjadi dua siklus, yaitu pernafasan dada inspirasi dan pernafasan dada ekspirasi. Sama halnya dengan pernafasan dada, pernafasan perut pun juga terjadi dua siklus, yaitu pernafasan perut inspirasi dan pernafasan perut ekspirasi. Di dalam suatu pernafasan, pastinya ada alat-alat yang bekerja pada sistem pernafasan manusia. Alat-alat pernafasan tersebut berfungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Alat-alat pernafasan tersebut adalah hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Selanjutnya adalah gangguan atau kelainan yang dapat menyerang pada sistem pernafasan manusia. Seperti kita ketahui, gangguan pada sistem pernafasan manusia yang sering terjadi adalah influenza atau flu. Influenza atau flu adalah suatu gangguan atau kelainan yang menyerang pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Selain itu, ada juga beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah suatu gangguan pada sistem pernafasan yang menyerang pada organ paru-paru. Yang kedua adalah asma. Asma merupakan kelainan penyebatan pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Yang ketiga adalah tuberkulosis atau TBC. TBC ini adalah gangguan pada sistem pernafasan yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Karena sel-sel kanker dalam paru-paru terus tumbuh dan tak terkendali. Jamu herbal tersebut adalah beras kencur dan kunyit asam. Mau tahu bagaimana caranya? Tunggu dulu ya, aku akan memanggilkan teman aku nih. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kenalkan nama kamu dulu ya. Halo, nama saya Intanisa. Oke, Intanisa ini akan membantu saya untuk membuat racikan jamu herbal tersebut. Yuk, langsung saja. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membuat jamu beras kencur. Bahan-bahannya antara lain beras putih yang sudah direndam air bersih semalaman, gula pasir, 2 buah gula jawa yang sudah dicacah, 1 ruas jahe, 3 ruas kencur, dan asam jawa. Langkah pertama, kita potong 3 ruas kencur. Potong kecil-kecil aja ya teman-teman.
Setelah kita potong 3 ruas kencur yang menjadi kecil-kecil ini, selanjutnya kita potong 1 ruas jahe. Potongnya juga kecil-kecil ya teman-teman. Dan jangan lupa dipisahkan dari kencurnya ya teman-teman. Setelah terpotong semua, kita akan mencampur kencur, jahe, asam jawa, gula jawa, dan gula pasir untuk direbus menjadi satu. Langkah kedua, siapkan air sekitar kurang lebih 300 ml. Kemudian kita masukkan kencur dan jahe yang sudah dipotong-potong ke dalam panci. Masukkan juga gula jawa dan asam jawa ke dalam panci. Setelah dimasukkan semuanya, tidak lupa kita tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Kita tunggu sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, kita matikan kompornya dan tunggu hingga agak dingin. Langkah ketiga, kita saring rebusan tadi ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah itu, pisahkan antara kencur, jahe dengan asam jawa. Karena jahe dan kencur masih kita pakai nantinya. Nah, seperti ini. Langkah keempat adalah masukkan beras yang sudah direndam semalaman ke dalam blender. Dan masukkan sebagian rebusan jamu ke dalam blender. Kemudian kita blender jamu sampai agak halus. Setelah dirasa sudah agak halus, selanjutnya kita masukkan kencur dan jahe yang disisakan tadi ke dalam blender. Dan kita blender lagi. Kemudian masukkan sisa rebusan jamu tadi ke dalam blender. Seperti ini. Dan aduk menggunakan sendok. Langkah kelima, kita saring dan tuang jamu beras kencur ke dalam wadah yang telah disediakan. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita tekan agar airnya bisa turun semua. Jamu beras kencur siap disajikan. Yang kedua, kita akan membuat jamu kunyit asam. Bahan-bahannya adalah 3 ruas rempah kunyit,
asam jawa, 2 buah gula jawa yang sudah dicacah, air matang 300 ml, dan garam. Langkah pertama, kita potong 3 ruas rempah kunyit menjadi kecil-kecil agar nanti mudah di blender. Setelah kunyit terpotong kecil-kecil, kita masukkan kunyit ke dalam blender. Selanjutnya, kita masukkan air matang 300 ml ke dalam blender. Dan tutup blender. Langkah kedua, kita blender kunyit dan air sampai halus seperti ini. Langkah ketiga, kita tuang dan saring air kunyit ke dalam panci. Langkah keempat, kita rebus air kunyit. Kemudian, masukkan gula jawa dan asam jawa ke dalam panci. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita tambahkan 1,5 sendok teh garam, kemudian diaduk. Setelah rebusan air jamu kunyit asam sudah mendidih, kita bisa matikan kompor dan tunggu sampai dingin. Langkah kelima, kita saring dan tuang rebusan air kunyit asam ke dalam wadah yang telah disiapkan. Dan jamu kunyit asam siap disajikan. Nah, akhirnya kita selesai juga ya membuat jamunya, dan ini hasilnya. Ini adalah kunyit asam, dan ini adalah beras kencur. Yang jamu yang saya pegang ini memiliki khasiat, yaitu pertama, membersihkan tubuh dari racun, dan yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, ini beras kencur yang memiliki manfaat. Yang pertama, menghangatkan tubuh. Yang kedua, mengatasi batuk dan flu. Yang ketiga, kaya antioksidan untuk tubuh. Yuk kita minum sama-sama. Sebelumnya baca bismillah dahulu ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Terima kasih ya Intan, kamu sudah membantu aku dalam membuat video ini. Sama-sama. Demikian pemaparan video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan kalian juga bisa jumpai materi ini pada kelas 8 semester 2 tentang sistem pernafasan manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.